masih ada yang bagi-bagi kambing itu masih ada di tingkat desa itu. Mereka baru ngaku setelah selesai, Pak kami kemarin menerima kambing. Jadi kambingnya itu masih ada sekarang. Itu mau tak abadikan. Ini kambing jangan dijual. Ini kambing politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita, yaitu podcast Bincang Politik, yang mana ini merupakan program baru dari Komite Independen Sadar Pemilu. Kita bicarain politik yang asik ala anak muda, dan kita bicarain politik secara santai yang nantinya bisa menjadi wadah kita bersama untuk belajar politik, dan kita pelajari bersama bahwa politik itu tidak sesulit dan tidak seteoritis yang kita pikirkan seperti itu. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Khatami selaku host dalam program kali ini. Dalam episode pertama ini kita kedatangan dua tamu ya. Pertama saya perkenalkan dulu, ada Mas Fauji dari Desa Murti Gading. Halo Mas, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Iqbal, selamat malam Aska. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat, Mas. Nah, yang kedua juga kita kehadiran penanggap, yaitu ada Mas Aska. Halo Mas Aska, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersama Mas Fauji dan Mas Aska nantinya kita akan membahas ya, tentu tidak jauh-jauh dengan tema politik, yaitu kita akan membahas terkait dengan bahasan korupsi dan politik uang. Nah, kenapa kita membahas ini? Karena mengenai perjuangan dan gerakan masyarakat sipil ini lebih tepatnya sebagai gerakan yang saat ini digadang-gadang sebagai gerakan yang bisa menjadi penyeimbang dalam sistem demokrasi seperti itu. Tentu untuk menjaga kualitas demokrasi kita membutuhkan gerakan masyarakat sipil, dan isu utama dalam politik adalah bagaimana kemudian korupsi itu bisa dituntaskan, dan kita sempitkan konteksnya pada politik uang sebagai korupsi dalam pemilu seperti itu. Nah, tentu politik uang ini juga bukan isu yang tidak banyak orang bergerak melawannya seperti itu, tapi isu ini sangat menarik sekali ketika ada gerakan masyarakat sipil yang coba menjadi inisiator dan bergerak melawan hal tersebut. Meskipun di sebagian besar masyarakat kita, praktek politik uang bahkan sudah menjadi budaya di tengah masyarakat seperti itu. Nah, yang menarik kali ini adalah kita kedatangan Mas Fauji. Beliau merupakan penggerak dari desa anti politik uang di Desa Murti Gading, yang mana Desa Murti Gading ini juga merupakan inisiator gerakan desa politik uang, bahkan menjadi pilot project di Indonesia seperti itu. Nah, ada juga Mas Aska selaku peneliti dari Komite Independen Sadar Pemilu, yang mana KISP juga turut terlibat membersamai masyarakat Desa Murti Gading juga untuk kemudian sama-sama kita berjuang melawan politik uang. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita. Saya mulai dari Mas Fauji dulu mungkin. Mungkin Mas Fauji bisa menceritakan mungkin awal mula munculnya gerakan ini itu seperti apa sih Mas gitu. Karena kan luar biasa juga ketika masyarakat tergugah kemudian berinisiatif untuk melawan politik uang, karena biasanya kan kita cuma tahu politik uang hanya sebatas jargon ataupun bahkan bisa dibilang gimmick gitu, dan sebatas atributif saja gitu, tapi tidak berasal dari kesadaran penuh dari masyarakat. Baik. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Pertanyaannya, jadi begini, sebetulnya gerakan anti politik uang ini memang dilatar belakangi oleh keinginan beberapa teman-teman juga. Waktu itu kita setelah pemilu 2000 berapa ya? Terakhir itu sebelum 19 itu berarti berapa itu? Pilkada 2017 ya? 17. Iya. Waktu itu kita melihat bahwa praktek politik uang pada waktu pemilihan legislatif dan juga presiden itu sangat kentara sekali. Jadi kayak semacam sudah tidak tedeng-aleng-aleng lagi bahwa orang itu jual beli suara itu sudah menjadi hal yang
apa ya, bukan budaya ya, karena ini sesuatu hal yang salah. Jadi kalau budaya itu kan adiluhung yang baik, tapi ini menjadi sebuah apa ya, sebuah kelaziman yang dianggap sebuah pembenaran yang salah. Jadi masyarakat itu bertransaksi itu seperti bahwa ketika saya harus memilih seorang itu, saya harus mendapatkan imbalan. Aku memilih kamu, aku dapat apa gitu. Jadi sudah sampai sedemikian. Karena memang latar belakangnya sangat banyak. Kita lihat ya, masyarakat tentu tidak hanya di tempat saya, tempat Aska, tempat Iqbal pun tentu kayak gitu ya. Cuma yang jadi permasalahan di sini adalah bahwa awalnya itu dulu itu kita punya tempat teman kumpul-kumpul gitu, kemudian kita diskusi masalah ini di desa itu. Kebetulan juga beberapa masih seusia saya masih punya idealis semangat lah. Kok kayak gini ya? Kita lama-lama kok, apakah kita mau diam saja kalau lihat gini terus. Kemudian waktu itu punya ide, yuk gimana caranya kalau besok pada waktu kita mau pilihan lurah, bentar lagi itu kita mencoba menginisiasi sebuah gerakan mengajak masyarakat untuk tidak money politik. Awalnya cuma itu aja. Ya banyak diketawain juga sih awalnya. Jadi kita melawan arus besar. Jadi kalau Pak Bambang itu bilang selalu menyemangati, ikan salmon itu akan bertahan dan hidup karena dia akan melawan arus. Jadi kalau cuma ikan yang mengikuti arus, yaitu ya ikan teri yang sudah digoreng itu mungkin. Jadi kita sering dapat semangat gitu, akhirnya kita mencoba untuk mengumpulkan teman-teman, kemudian menggagas sebuah gerakan. Waktu itu kita juga aktif di Muhammadiyah Ranting waktu itu ya. Kemudian kita mencoba di tingkat desa, yuk coba kita mewarnai dari skala yang paling kecil. Karena kebetulan saya juga lulusan sarjana ilmu politik, jadi saya juga punya beban moral. Saya itu selalu bertanya kepada diri saya, segede saya ini, apa sih yang sudah saya berikan untuk negara ini, untuk kampung saya, untuk sesuatu yang bisa membuat perubahan di negeri ini. Karena saya kuliah di ilmu politik, ya mungkin ini salah satu cara saya untuk apa istilahnya, sebagai beban moral saya sebagai seorang sarjana yang harus bisa apa istilahnya ya, berbuat sesuatu lah yang mungkin dari yang terkecil di kampung saya, di desa saya, untuk Indonesia ini. Jadi waktu itu teman-teman setuju juga, ayo kita ngapain, kuliah di desa, kemudian kita maksudnya kita kecil di kampung, sekolah dari TK, SD, SMP, kuliah, kemudian kita kerja, tapi kita belum ada sesuatu yang kita berikan untuk kamu. Ayo kita coba yuk bikin sesuatu yang karena ini permasalahan yang sangat luar biasa terkait dengan politik. Akhirnya kita membuat gerakan itu, membuat sebuah gerakan namanya Tim 11 yang kemudian anggotanya juga dulu Tim 11. Tim 11 kita arahannya dulu ke pilihan lurah desa yang anti politik uang. Awalnya itu Mas gerakannya. Jadi beban moral kita dan juga kondisi masyarakat yang sangat masif ketika ada pemilihan itu sangat menganggap bahwa money politik itu hal yang sangat wajar dan biasa, dan salah itu dibenarkan menjadi budaya ya. Itu yang keprihatinan kita. Oke. Baik Mas Fauji. Nah berarti memang ini murni berangkat dari keresahan bersama ya Mas. Nah mungkin sedikit lagi dari saya gitu terkait dengan awal mula ini. Kira-kira awal mula inisiatif gerakan ini berapa orang Mas? Dan susah nggak sih meyakinkan teman-teman gitu untuk ikut melawan ini Mas di awal-awal dulu? Jadi begini Mas Iqbal, awalnya kita itu cuma diskusi 1, 2, 3 orang, kemudian kita tidak bisa jalan kalau cuma sendiri. Single factor untuk melawan sebuah kondisi kayak gini itu sebuah hal yang konyol, kita akan kehabisan energi. Kemudian kita berdiskusi mencari teman yang bisa seide dengan kita. Ayo, akhirnya kita waktu itu kita lewat organisasi masyarakat, lewat Muhammadiyah di tingkat paling bawah atau di tingkat ranting. Dari situ kan
kita bisa masuk, teman-teman juga setuju. Yuk kita buat sesuatu yang berbeda, bagaimana kita memberikan pendidikan politik untuk masyarakat untuk tidak melakukan money politik. Soalnya ya kondisi kayak gini, masyarakat juga sangat, jadi ngerinya itu gini loh bro, banyak orang baik, banyak orang pintar, banyak kiai, banyak ustadz, banyak tokoh-tokoh masyarakat, banyak guru di kampung-kampung itu di desa itu. Tapi ketika sudah ngomong masalah pemilihan dan ada politik uang, semuanya tidak ada yang bilang ini salah, itu tidak ada. Bahkan mendiamkan. Satu karena ya mungkin setuju, dapat duit juga ya. Yang kedua, kalau melawan dia akan dikucilkan dari masyarakat. Nah ini yang menjadi beban sehingga ketika kita melihat fenomena di masyarakat kok pada diem sih ketika ada money politik, padahal ini salah, padahal Anda itu setiap hari ceramah arosi wal murtasi bahwa orang yang disuap dan menyuap itu finar, jadi neraka itu. Jadi ini kok ketika ada praktek kayak gini kok semua diem itu loh. Sehingga lewat gerakan Ormas Muhammadiyah Ranting kita mencoba, kemudian pimpinan Ranting kemudian oke, kita bikin tim khusus namanya tim 11, orangnya 11, sudah diberikan surat tugas untuk melakukan pendidikan politik di tingkat desa. Nah kemudian kita bergerak, tapi kita sudah punya backbone-nya itu yang Muhammadiyah Ranting itu. Jadi mereka sebenarnya kita itu sebenarnya tokoh-tokohnya ya mas, ini harus segera kita mulai sebuah pendidikan politik untuk menolak gerakan politik uang, karena ini sudah sangat meresahkan masyarakat dan Muhammadiyah tidak bisa tinggal diam. Harus ada gerakan dari yang muda-muda, akhirnya yang muda-muda 11 orang itu dikasih tugas untuk melakukan gerakan. Itu mas, jadi jangan single fighter, jadi harus punya istilahnya harus punya tim. Ya, punya tim. Benar sekali, siap Mas Fauzi. Nah, kita beralih nih ke Mas Aska nih. Mas Aska ini berasal dari Komite Indonesia Sadar Pemilu, dan KISP ini juga memutuskan untuk konsen juga ya, mengadvokasi masalah politik uang juga. Nah, mungkin Mas Aska juga bisa cerita gitu, gimana sih gitu, awal mula KISP terjun ikut membersamai masyarakat itu mengadvokasi masalah politik uang ini. Dan mungkin cerita awalnya, kesan-kesannya gitu gimana di awal-awal seperti itu. Siap, Mas Iqbal. Terima kasih atas waktunya. Sebetulnya KISP itu juga awalnya dari keresahan juga, Mas Fauzi. Tidak jauh berbeda dengan gerakan yang hadir di Desa Murti Gading. Jadi kumpulan anak muda ini yang awalnya resah terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pemilu 2019, mengingat KISP baru hadir di 2018 menjelang pemilu 2019. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, kita mencoba untuk menganalisis apa saja sih sebetulnya tantangan-tantangan yang akan dihadapi di 2019 pemilu serentak tersebut. Nah, salah satu hal yang menjadi menarik ialah ketika kita berbicara terkait dengan praktik politik uang. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa praktik politik uang sudah menjadi, mungkin tadi kalau disebut budaya tidak cocok juga kata Mas Fauzi, tapi juga aktivitas yang sering terjadi menjelang pemilu dan pilkada seperti itu. Nah, dari situlah muncul rasa ingin melawan seperti itu, rasa ingin mengadvokasi untuk dapat minimal kita meminimalisir praktik politik uang tersebut. Nah, dari situ kita juga berkesempatan untuk berkolaborasi dengan Mas Fauzi, lalu juga kita berkesempatan di pemilu 2019 berkolaborasi dengan Desa Sardono Harjo di Kabupaten Sleman seperti itu, dan banyak dinamika yang terjadi yang dialami oleh teman-teman KISP. Misalnya kita sosialisasi juga di Sardono Harjo, misalnya kita sempat dihujat seperti itu, lalu juga kita sempat diusir, kemudian juga kita sempat dianggap orang asing yang tidak memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan sosialisasi dan pendidikan politik terkait dengan praktik politik uang. Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa praktik politik uang merupakan salah satu akar dari praktik korupsi itu sendiri, di mana yang seharusnya pemerintah atau mungkin pejabat-pejabat tinggi yang duduk di kursi kehormatan itu diisi oleh orang-orang yang bersih, namun ternyata
dengan cara praktik politik uang ini diisi oleh orang-orang yang bengis, yang itu tujuannya hanya untuk mengkapitalkan masyarakat seperti itu. Nah, itu hal yang menjadi urgensi kita bersama sebetulnya, dan juga kedepannya harapannya bisa membuat gerakan-gerakan baru yang hadir di berbagai daerah. Seperti itu, Mas Iqbal. Siap, terima kasih Mas Aska. Nah, saya balik lagi ke Mas Fauji ini. Kira-kira dulu gitu Mas, atau mungkin akhir-akhir ini ketika kemarin sempat pilurah ya, kemudian ada pilkada dan ada pilpres juga, serta pemilihan-pemilihan lain gitu. Kira-kira separah apa sih Mas politik uang di desa itu gitu, dan bagaimana modus-modus politik uang itu biasanya terjadi seperti itu Mas? Oke, kalau untuk Pelurdes itu kan kita kemarin sudah ya, jauh sebelum pilihan presiden dan legislatif yang 2019 ini. Jadi waktu kita menginisiasi gerakan anti politik uang untuk Pelurdes, pemilihan lurah desa, itu kita melakukan gerakan sosialisasi masyarakat dan juga mengundang semua calon untuk bisa melakukan fakta integritas, bahwa tidak akan melakukan gerakan politik uang untuk mendapatkan suara. Dari 3 calon itu yang hadir cuma 2, semua tanda tangan, oke, kita jalan, kita kawal, walaupun prakteknya ada yang melakukan money politik. Dan sesuatu yang menarik adalah ketika kita membuat gerakan juga di sosial media, waktu itu ternyata itu banyak masyarakat yang mengakses kita. Jadi sebetulnya mereka itu butuh. Kita tuh butuh info dari mana sih selain dari pemerintah desa, dari kelurahan. Ternyata ketika ada akun sosial media gerakan anti politik uang, banyak yang invite atau follower di sosial media tersebut, sehingga wah ini lumayan ini. Pernah kita ada laporan dari masyarakat ada praktik politik uang tertangkap, kita interogasi, ada yang laporan ke kita, kita upload di sosial media. Tahu nggak bro, yang melihat itu di-share kemana-mana, di-share itu sampai aku lihat kan yang bikin akun aku itu 3.500. Hampir semua warga di Murti Gading itu melihat cerita itu, dan itu memang real, nyata. Sehingga kemudian setelah itu ada kejadian yang anti politik uang ketangkap, walaupun prosesnya tidak sampai ke polisi karena berhenti di tingkat panitia 9 atau panitia pemilihan, tapi kan sudah memberikan efek jerah masyarakat. Masyarakat ribut, siapa nih yang ketangkap? Oh ini rame. Jadi sebetulnya itu sebuah shock terapi juga di masyarakat. Masyarakat sudah, saya ketika upload tidak usah menunjuk dari jago ini, namanya ini bagi-bagi uang, enggak. Cuma kita menulis di halaman Facebook kita, orang sudah tahu, oh ini kelompoknya ini sudah main politik, ketangkap nih. Kemudian yang menarik adalah H-2 sebelum coblosan itu ada masyarakat tuh bingung, kantong-kantong yang kemarin sudah dibeli, ketika sudah terblok amannya politik, mereka bingung tokonya. Ini kita lari kemana Mas? Banyak yang tanya. Apakah milih yang ngasih duit kemarin atau milih yang lain? Pak, ini pilihan Bapak. Semuanya kita serahkan. Karena demokrasi, pilih yang tidak memberikan uang Pak. Karena ini sudah melanggar kesepakatan dan juga ini adalah pembusukan demokrasi di tingkat desa. Akhirnya terjadi eksodus bro. Benar-benar eksodus. Banyak yang berpindah. Malam hari itu sampai kita dapat telepon, dapat WA. Pak, kita mohon, kita harus milih siapa? Wah, kami nggak bisa Pak, kami independen. Kami kalau mengarahkan nanti kami dikira salah satu mendukung salah satu jago, jadi kita nggak bisa. Akhirnya masyarakat sudah tahu lah. Dan yang menang yang Pak Lurah sekarang ini yang tidak menggunakan money politik ini, yang luar biasa itu. Dulu awalnya dia waktu menjadi pamong juga sempat jujur cerita pakai money politik, tapi waktu mendaftar Lurah dia tidak money politik dan akhirnya menang. Hampir mutlak lah, sekitar berapa, selisihnya 1.000, dan itu jadi luar biasa. Ini kami bukan timnya Pak Lurah yang sekarang, tapi kami independen, tapi ya itulah kondisi real di lapangan kayak gitu. Nah kalau untuk pilkada dan juga legislatif, nah sama-sama Mas Aska kita juga sudah melakukan riset ya bro ya. Jadi gini Mas Iqbal, kami juga jadi relawan di tingkat desa ya agak gaya-gaya dikit lah.
menggandeng universitas, kita sowan ke kampus, bagaimana Mas kita dibikinin riset lah. Jadi apa yang kita lakukan di Desa Murtigading yang sudah kita lakukan beberapa bulan, beberapa tahun, itu apakah bisa diukur? Bisa. Ayo kita ukur untuk pilihan legislatif dan presiden waktu itu. Kita mengambil sampel berapa itu? Sekitar 600 ya. 600 ya. 600 warga di Murtigading. Kita penelitian, wawancara, dan kita mendapatkan banyak sekali data. Intinya gini Mas Iqbal, praktek money politik di kemarin itu masih sangat luar biasa dan lebih canggih, lebih pintar mereka karena apa? Karena ada gerakan tim ini yang mereka kemudian berpikir ulang bagaimana caranya menjaring massa, mendapatkan suara dengan melakukan improvisasi untuk money politiknya. Tapi ada juga yang masih konvensional. Masih ada yang bagi-bagi kambing itu masih ada di tingkat desa itu. Mereka baru ngaku setelah selesai, Pak kami kemarin menerima kambing. Jadi kambingnya itu masih ada sekarang. Itu mau tak abadikan. Ini kambing jangan dijual. Ini kambing politik. Tapi ketika diproses juga beberapa kejadian kita juga sering bro laporan masyarakat ke kita. Waktu pilpres sama kemarin ya pilihan legislatif pemilu kemarin 2019 itu. Kita dapat WA, dapat telepon kalau ada satu kampung dibom, dapat dana 40 juta. Waduh. Ngeri kan? Oke, apa yang kita lakukan? Kita cross-check, tapi juga kami dapat masukan. Kami kebetulan kerjasama juga dengan Bawaslu daerah ya. Gakum itu penegakan hukumnya. Gimana Pak? Yuk kita bergerak Mas. Kenapa? Gimana Pak? Kita terjun ke desa tersebut, kita wawancara, kita melakukan interogasi keluarga. Tujuannya apa? Tujuannya untuk shock terapi. Nah, benar. Setelah kita melakukan shock terapi, karena itu sudah terkoordinir, nggak ada yang ngaku. Tapi kalau sudah terkoordinir, nggak ada yang ngaku, tapi ternyata yang dibom itu bukan di situ, di kampung sebelah ternyata. Kita ketolongan 40 juta. Jadi masih banyak bro, jadi lebih canggih, lebih ngeri, tapi satu hal yang kami dapatkan dari riset kami yang kita lakukan sama ASKA itu, masyarakat sebenarnya sudah paham politik uang itu salah dan mereka sebetulnya ingin tidak ada money politik uang, tapi karena kondisi sudah sedemikian kita nggak bisa merubah sesuatu dalam hitungan detik, hitungan hari ya, karena sudah bertahun-tahun kita terkondisikan kayak gitu, kita nggak mungkin kemudian ayo gerakan stop politik uang kemudian berhasil, itu enggak, susah itu. Karena masyarakat itu butuh duit, masyarakat lapar itu kalau diajak ngomong demokrasi itu nanti dulu, yang penting perut kenyang baru ngobrol gitu loh, kasarannya gitu bro. Jadi ini sesuatu yang berat di saat masyarakat kondisinya itu masih memprihatinkan, ekonominya masih belum stabil. Ketika ditawari uang 100.000 ya diterima lah, gitu kan? Diterima, perkaranya terus terserah mereka, itu yang jadi parahnya itu yang harus kita berikan kepada masyarakat penyadarannya. Tapi hampir 90% mendukung di Murtigading ini ada gerakan anti politik uang. Itu yang kami suka, dan mereka mendukung sesegera mungkin di Desa Murtigading ini ada peraturan desa yang menjadi cantulan hukum bagi teman-teman untuk bagaimana menegakkan gerakan anti politik uang ini. Dan ini kita sudah susun, tinggal finalisasi. Ini menjadi peraturan kelurahan atau peraturan desa pertama ya terkait dengan politik uang. Kita sudah diskusi dengan Badan Musyawarah Kelurahan juga atau BPD dengan tokoh masyarakat, beberapa kali public hearing, mau dimentahkan juga pernah bro. Waduh gila, ngeri ini, perjuangannya ngeri ini. Sudah tinggal tanda tangan itu mau dimentahkan. Karena apa? Ya masih banyak tokoh-tokoh yang menolak, tapi waktu itu kita bisa meyakinkan, kami juga menyatakan bahwa ini suatu yang salah gitu kan. Sehingga Murtigading mau menjadi bagian dari perubahan sejarah atau tidak, atau sekedar menjadi kayak desa yang lain atau kelurahan yang lain yang tetap mempertahankan money politik uang untuk setiap pemilihan. Akhirnya banyak tokoh yang itu, ayo kita mulai, apalah artinya uang 50.000, apa artinya uang 100.000, tapi ketika masyarakat kemudian menjadi rusak, tidak tergerak. Aku ada cerita menarik bro, benar-benar ngeri bro. Baru bulan masih di tahun sebelum pandemi itu, awal-awal pandemi itu ada pilihan lurah, pilihan lurah di desa sebelah ya, pilihan kepala desa di desa sebelah, dekat itu perbatasan kami. Yang ngeri itu apa bro?
dua calon itu ngeri, bagi-bagi duitnya ngeri. Sampai teman saya itu tokoh itu teman guru saya itu guru ngaji, dia sampai teriak-teriak di medsos, di share, ini orang udah mikir atau enggak sih, saya itu guru ngaji, masuk 2 orang calon datang ke rumah saya ngasih amplop semua gitu kan, ini tahu nggak kalau ini salah nih, dia sampai protes kayak gitu loh. Nah, apa yang terjadi? Kecewanya kita, kenapa banyak tokoh masyarakat, banyak ulama, banyak ya orang guru ngaji yang tidak ambil suara waktu itu. Harusnya kan bilang, oh ini salah, harus ada gerakan di masyarakat. Kalau Timur 3D nggak beda, kita waktu mobil pres sama legislatif itu ada khutbah Jumat, setiap hari muter pakai mobil, money politik haram itu, jadi ada semacam beban moral masyarakat ya. Tapi itu benar-benar menerima. Saya sempat cek ke teman saya yang beda desa, bro, kamu udah terima? Ketawa dia, udah bro, berapa? Jujur aja, santai aja. Ini dapat 2 amplop, masing-masing 100, 200 ya? Iya. Terus kamu apain? Aku masukkan di masjid bro buat infak. Astagfirullah, ini uang haram masuk masjid sampai segitu mas. Dia takut pakai uang itu untuk pribadi, tapi malah salah dimasukkan di kotak infak di masjid. 200.000 kamu masukkan di kotak infak. Iya bro, daripada aku dosa. Loh, kamu infak pakai uang haram itu? Oh iya ya. Nah itu gue cerita sedikit dari kampung sebelah, jadi bahwa ini sudah benar-benar harus segera dihentikan kayak gini, dan benar-benar harus bersuara, harus ada yang bersuara, gitu. Siap, Mas Fauzi. Menarik sekali ya. Saya sampai tercengang gitu mendengar fakta di lapangan, dan itu baru 2 desa seperti itu. Bagaimana kemudian ketika kita berbicara desa-desa di luar seperti yang jumlahnya sangat banyak, dan tentu politik uang ini terjadi di semua desa, semua daerah tanpa terkecuali, saya pikir seperti itu. Nah, tadi menarik sekali ya pemaparan dari Mas Fauzi terkait dengan dari sanksi sosial melalui sosial media seperti itu, sampai kemudian bisa mengundang calon untuk tanda tangan fakta integritas, dan bahkan sinergi riset gitu dengan universitas. Tentu kita tahu ya bahwa upaya politik uang ini perlu upaya jangka panjang, dan sampai tadi juga inisiatif untuk bikin produk hukum ya Mas tadi Mas. Nah, ini juga menarik gitu. Jadi banyak sekali program yang sudah dilakukan, termasuk tadi sampai khotbah Jumat pun disisipi materi politik uang seperti itu, untuk kemudian bisa masuk ke dalam masyarakat. Nah, menarik sekali. Nah, mungkin saya coba minta tanggapan dulu dari Mas Aska seperti itu. Bagaimana kemudian tanggapannya tadi terkait dengan program-program yang sudah dilakukan, yang saya pikir ini inovatif sekali dan kreatif sekali gitu, dan ini pendekatannya adalah pendekatan yang kultural seperti itu, bisa kemudian masuk ke dalam masyarakat dan 90% masyarakat bisa sadar seperti itu. Nah, bagaimana pandangan dari Mas Aska sendiri? Ya, makasih Mas Iqbal. Kurang lebih tadi juga sudah dijelaskan ya terkait dengan riset yang kebetulan kita saling berkolaborasi seperti itu. Nah, memang sebagai organisasi, mungkin ya organisasi kemasyarakatan, kita juga tidak bisa membuat produk hukum yang itu sanksi penjara pidana seperti itu, tapi juga yang kita angkat seharusnya memang sanksi sosial. Nah, tapi memang seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya sanksi sosial ini kan malah lebih berat sebetulnya daripada sanksi pidana. Nah, ini sangat menarik yang dibicarakan oleh Mas Fauzi tersebut. Jadi ibaratnya perlu adanya kesadaran masyarakat juga seperti itu, dibarengi dengan adanya edukasi yang inovatif. Nah, tadi juga sempat Mas Fauzi menyinggung terkait dengan peraturan desa ya. Nah, saya harap juga Murti Gading ini bisa menggoleskan seperti itu peraturan desa pertama di Indonesia yang mengatur praktik-praktik, menghilangkan lah ibaratnya, bisa meminimalisir praktik-praktik politik uang, mulai dari mungkin di pilkades atau pilurdes seperti itu, kemudian juga nanti di seleksi pamong, lalu juga nanti di pilkada dan pemilu. Karena politik uang ini bukan cuma terjadi di pemilu dan pilkada saja, tapi juga di tingkat-tingkat yang kontestasi paling rendah saja, politik uang ini masih terjadi seperti itu. Padahal memang kalau kita kalkulasikan ya,
Misalnya satu orang tadi dapat 200.000, kemudian kita bagi dengan mungkin ibaratnya 5 tahun misalnya seperti itu. Berapa sih yang kita dapat seperti itu? Dan kalau misalnya kita bayangkan jika di kehidupan sehari-hari kita menggunakan 200.000 tersebut bukan saja dosa, tapi juga 200.000 itu paling kalau di Jogja mungkin 3 hari ya Mas ya, 3 hari sampai 4 hari ya bisa digunakannya. Sedangkan jabatan politik dari calon yang terpilih itu panjang seperti itu 5 tahun, dan sebetulnya kita bisa memperoleh lebih dari 200.000 itu dengan beberapa program yang diberikan oleh pemerintah. Nah, selain itu juga, selain menolak politik uang juga kita seharusnya mungkin perlu untuk mengawal proses, mulai dari proses pemilihan hingga proses pasca terpilihnya calon-calon di baik itu di pilkades, pemilu dan pilkada seperti itu. Itu yang bisa menjadi, kalau bahasa kasarnya mungkin, pendapatan bagi masyarakat seperti itu dengan program-program, dengan cara bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, jadi pola pikir masyarakat ini yang perlu kita sama-sama buka seperti itu. Ternyata politik uang cuma jalan pintas saja, lalu juga tidak digunakan untuk kehidupan ke depan dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit catatan dari teman-teman KISP. Nah, mungkin Mas Iqbal, saya mau nanya nih ke Mas Fauzi juga nih. Sedikit bertanya. Ini Mas Fauzi, seperti yang suara saya terdengar nggak ya? Oh, siap. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Mas Fauzi dan rekan-rekan di Murti Gading ini kan pure tidak mencari income ya, seperti itu, tidak mencari pendapatan seperti itu. Nah, ini yang kemudian banyak orang juga sebetulnya Mas Fauzi yang bertanya-tanya, kenapa sih mau untuk melakukan hal tersebut seperti itu Mas Fauzi? Ya. Jadi gini, sejak tadi kan awal kenapa ada tim gerakan anti politik uang sudah saya jelaskan bahwa teman-teman di sini ada keresahan, kemudian juga kita butuh ada sebuah pencerahan kepada masyarakat. Nah, kebetulan ya ini catatan naskah. Jadi teman-teman yang bergabung dalam tim 11 ini kebetulan kebanyakan seumurannya sudah sudah secara ekonomi beberapa sudah mapan. Jadi ada yang jadi kontraktor, ada yang maksudnya ada teman-teman yang sudah mulai settle gitu, jadi dia santai aja bereksperimen untuk sosial perubahan di masyarakat. Jadi santai aja, ngapain sih kita ngurusin duit 100.000, 500.000, wah ya nanti kita bikin gerakan yuk, ini sudah saatnya kita melakukan perubahan. Teman saya ada yang kontraktor, ada yang kerja di PNS juga beberapa, kemudian juga tapi ada juga yang cuma jadi tukang batu, jualan angkringan juga ada. Jadi kita gimana ya, nyari soulmate-nya itu yang agak sedikit butuh proses pendekatan trust antara teman. Jadi teman saya nggak, kalau di Murti Gading saya nggak bisa one man show, itu catatan saya. Kalau saya one man show saya selesai. Karena ini gerakan yang butuh napas panjang. Saya harus selalu mengajak teman-teman saya, entah apapun yang terjadi, saya harus ngasih tahu, harus selalu mengajak bagaimana teman-teman bisa mempunyai sense of belonging, rasa memiliki bahwa ini gerakan yang kita lakukan bersama itu loh. Jadi kalau ditanya dapatnya apa sih Mas? Dapatnya cuma kita dicaci maki orang. Serunya di situ, tantangan bro, tantangan. Tapi gini, aku pernah dapat sebuah cerita waktu itu yang selalu menarik gini. Kalau kita masuk ke sebuah makam, itu kenapa cuma ada beberapa makam yang ditancepi bendera merah putih? Ya, apa itu? Saya pernah bertanya kepada Bapak saya. Itu karena mereka adalah pahlawan yang ikut berjuang, veteran, berjuang mengangkat senjata waktu perang kemerdekaan. Kenapa cuma ada 4 di makam ini, Bapak? Kenapa tidak semua dikasih itu? Karena tidak semua orang waktu istilahnya zaman revolusi kemerdekaan itu berjuang di medan perang, membawa bedil, siap mati, itu ya
Misalkan satu kampung ada 50 pemuda, itu paling yang berangkat cuma 4 gitu, yang siap mati itu, yang lainnya kemana? Yang lainnya ya bekerja seperti biasa, mencangkul, mencari rumput, bekerja di rumah, tapi yang terpanggil itu cuma beberapa. Nah inilah yang kemudian jadi semangat kita. Kita ibaratkan bahwa memang sejak zaman perjuangan itu yang berani berjuang untuk ditembak mati itu cuma sedikit. Jadi waktu itu yuk kita apa sih yang mau kita bikin untuk negeri ini. Perang sudah nggak ada, perangnya sendiri dengan bangsa kita sendiri untuk menolak politik uang gitu kan. Akhirnya pada semangat sampai sekarang teman-teman juga enjoy aja. Kadang kita yuk bro nongkrong yuk, kita ngobrolin masalah politik uang ya, oke nongkrong. Tapi ngeri juga bro, tanya bro, kita kemarin sempat ada 2 orang itu anggota yang keluar dari tim sebelah, itu ada yang keluar. Kita tanya kenapa keluar, aku mau ikut di salah satu tim sukses karena di tim 11 tim gerakan politik nggak ada duitnya. Oke, terserah, itu hak pribadi ya. Keluar dia orang, ada lagi tambah masuk lagi. Tapi yang menarik gini, ada cerita yang menarik. Kita dapat gerakan yang kita lakukan ternyata menginspirasi banyak anak muda juga. Waktu pilkada kemarin, ini cerita ya bro ya, bukan off the record karena sudah terblow up di media massa. Waktu itu ada anak muda yang datang ke kita laporan bahwa Mas ada praktek politik uang, tapi bentuknya barang untuk memenangkan salah satu calon dalam pilkada besok di Bantul ini. Oke, kamu berani nggak laporan? Berani. Akhirnya dia bikin laporan, kirim ke Panwas, kemudian ke Bawaslu, akhirnya diproses. Semua yang dilaporkan dia dipanggil semua. Karena ini masih kuliah. Tapi dia semangat waktu itu. Saya senang Mas, saya selalu mengikuti gerakan tim 11 anti politik uang ini. Jadi saya begitu dapat kasus lapor. Nah kita backup penuh bro. Sampai kalau ada apa-apa yang nyentuh kamu, lapor kita secara hukum dilindungi oleh undang-undang. Karena ini kita berjuang ada landasan undang-undangnya, kita dapat cantulan hukumnya. Jadi kamu juga, iya Mas, aku juga baca Mas. Ini bagian dari partisipasi masyarakat. Akhirnya berproses yang melakukan gerakan anti politik uang ini kita dipanggil lah sama Gakumdu dan Kejaksaan, polisi, diwawancara di tingkat kecamatan, kemudian berproses ke kabupaten, berproses ke daerah. Tapi kemudian karena ini walaupun sudah ketangkap tangan, barangnya juga ada, tapi prosesnya berhenti. Karena ini sudah masuk ke ranah politik yang melibatkan kepentingan besar. Ya, kita kan cuma relawan. Sebetulnya kita mengotot juga, tapi Bawaslu juga, wah, akhirnya nggak bisa berlanjut, Mas. Jadi, walaupun semuanya sudah kita dapatkan datanya, ketika dipanggil mau diproses, semuanya membatalkan apa yang dia sampaikan. Dan didampingi salah satu pengacara dari calon yang memang terindikasi politik uang tersebut. Jadi itu bantuan sosial, maksudnya. Ini yang jadi catatan. Bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat tanpa embel-embel, tapi itu kemudian diturunkan pas menjelang pilkada. Bayangin, 200 paket, 200 suara, bro. Itu kan sebetulnya harus diberikan kepada masyarakat ya, tanpa harus ente harus pilih ini ya, ente harus pilih ini ya. Enggak, tapi itu ada embel-embelnya dan kita sudah ketangkap basah tapi selesai diproses, tanda petik. Inilah Oke. kita. Ya, jadi menariknya dari cerita tadi adalah bahwa penegakan hukumnya pun saat ini masih lemah ya begitu ya Mas. Nah terkait dengan hal tersebut saya tertarik sebenarnya seperti singgung sama Mas Fauji dan Mas Aska ya terkait dengan produk hukum di tingkatan desa. Nah saya penasaran sebenarnya produk hukum ini isinya apa sih Mas dan kenapa gitu kepikiran buat bikin produk hukum ini gitu? Karena ya saya pikir ini menarik karena berbicara produk hukum kan ada berbicara jangka panjang dan gerakan desa ini kan ada gerakannya nafas panjang seperti itu. Nah mungkin boleh diceritakan Mas Fauji. Ya jadi gini. Waktu itu kita berpikir kita itu sangat dekat sekarang karena Pak Lurah sangat mendukung ya. Begitu Pak Lurah jadi, dia ingin mewujudkan salah satu apa yang dia menjadi komitmennya, yaitu menjadikan Desa Murtigading ini sebagai contoh gerakan desa anti politik uang. Kemudian dia melakukan beberapa gerakan, salah satunya adalah usulan kita untuk
menyusun peraturan desa sebagai cantolan hukum. Karena kalau sudah ada cantolan hukum itu kita kuat melangkah, bro. Kalau kita cuma mengandalkan regulasi pemilu sama regulasi pilkada itu kita nggak bisa ngomong-ngapain karena sudah mentok nanti. Tapi kalau pilkada kita punya regulasi sendiri tingkat desa itu kita bisa melakukan Pak Lurah atau Pak Kepala Desa itu bisa melakukan diskresi kekuasaannya untuk melakukan penyadaran ke masyarakat. Pendidikan politik yang pertama. Kita targetnya bukan kita menangkap orang kemudian diproses, itu bikin kita capek sendiri, tapi bagaimana kita mengajak masyarakat untuk sadar. Salah satunya adalah lewat peraturan yang ada di tingkat desa. Nah, ini kalau sudah ditandatangani nanti kita akan sosialisasi kepada masyarakat sehingga Pilurdes tahun 2022 ini 2021 sebetulnya, tapi kayaknya mundur sih. Yang seluruh serta di Bantul ini besok juga anti politik uang. Ini momen yang tepat kita mengambil ini dan kita akan sosialisasi ke masyarakat. Dan nanti kalau ada yang ketangkap akan kita blow up, benar-benar blow up, walaupun nanti sanksinya itu bukan sanksi polisional atau sanksi dimintain denda, enggak, tapi sanksinya adalah sanksi sosial yang mendidik. Dalam artian mendidik ini kan kita bisa bikin masyarakat menjadi efek jerah ya. Kalau sudah kena kayak gini kan kita sudah sepakat. Tokoh-tokoh sudah kita undang, seluruh RT kita undang, seluruh kepala dusun kita undang, orang-orang di kelurahan kita undang. Setuju nggak? Dulu waktu kita mau bikin, kita undang semua. Kalau setuju, ayo kita kompak. Tapi kalau hampir mungkin ada yang tidak setuju, 50%, ya kita nggak usah tanggung kita di jalan. Tapi kalau semua setuju, ayo kita serentak, kita pegangan, tidak ada lagi broker politik uang untuk Pilurdes tahun ini. Gitu. Akhirnya semua setuju, mau kita garap untuk tahun ini, dalam bulan ini mungkin segera kita rilis ya untuk peraturan kelurahan perdes atau perkal sekarang ya, Aska ya. Yang intinya itu perdes atau perkal sih sebetulnya. Ya. Yang lebih kuat. Kalau cuma keputusan kepala desa kan SK kepala desa itu cuma tanda tangan sendiri, tapi itu sudah melibatkan Muskal, Badan Musyawarah Kelurahan. Kalau di tingkat daerah sudah melibatkan DPR-nya gitulah. Jadi kita sudah aman dapat dukungan dari masyarakat. Gitu. Oke. Sedikit menambahkan Mas Iqbal. Ya betul seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Fauzi bahwasannya kalau misalnya ada peraturan desa, gerakan yang kita inisiasi seperti yang Mas Fauzi inisiasi lebih kuat di hadapan hukum seperti itu. Sebetulnya juga Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 juga sebetulnya sudah mengamanatkan bahwasannya desa itu memiliki kewajiban untuk mengembangkan kehidupan berdemokrasi. Nah, jadi salah satu kewajiban yang dimiliki oleh desa ialah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang mana salah satunya bisa berupa membuat sebuah kebijakan yang itu mendukung pendidikan politik, mendukung penolakan praktik politik uang, yang mana kedua bentuk tersebut mendukung kualitas demokrasi yang lebih baik lagi seperti itu, bukan malah menjadikan demokrasi di tingkat desa menjadi lebih turun seperti itu. Itu sedikit tambahan dari Undang-Undang Desa, Mas Iqbal. Terima kasih Mas Aska. Nah, jadi penonton sekalian luar biasa sekali ya bahwa desa pun sebenarnya bisa ambil kebijakan dalam sisi regulasi seperti itu. Nah, selanjutnya Mas Fauzi, saya ingin tanya juga nih terkait dengan tadi juga statement Mas Fauzi bahwa gerakan ini tidak bisa gerakan berdiri sendiri, artinya butuh sinergisitas seperti itu. Nah, saya ingin bertanya sebenarnya sudah seberapa jauh Mas sinergisitas dengan lembaga-lembaga lain, baik itu CSO misalnya, kan sekarang ada KISP juga membersamai seperti itu, atau bahkan dengan pemerintah desa dan juga dengan pihak-pihak luar gitu Mas, atau mungkin sudah koordinasi dengan siapa aja gitu Mas untuk kolaborasinya? Yang pertama adalah kita tentu harus punya backbone atau pendukung di belakang kita. Ormas kita sudah ada pendekatan dan kita didukung. Jadi kita sudah punya punya kekuatan. Kemudian dari kelurahan juga Pak Lurahnya ini sudah sangat komit sehingga akan lebih mudah. Itu modal utama. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menggandeng kekuatan masyarakat yang bisa mendukung kita sama pihak kelurahan, karena bagaimanapun juga Pak Lurah ini sangat strategis di masyarakat untuk kampanye atau membangun gerakan ini. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kita juga harus menggandeng lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU di tingkat
desa, kecamatan sampai tingkat tingkat kabupaten, kemudian juga Bawaslu dari tingkat kecamatan, Panwas sampai tingkat desa, tingkat kabupaten, kita selalu komunikasi, membangun komunikasi, dan juga yang tidak kalah penting adalah teman-teman muda seperti Aska ini yang punya KISP ini yang berpikir out of the box, berani melakukan sesuatu yang lain. Nah ini yang selalu kita ajak diskusi, ayo bro bikin kayak gini, ayo bro bikin kayak gini. Ini yang menarik. Jadi itu. Kalau untuk pendanaan, bagaimana? Saya cerita gini, Mas. Terus gerakan itu gimana, kan butuh dana, kumpulin orang, kemudian rapat itu. Nah ini yang menarik dari apa yang kita bangun di sini adalah awalnya adalah trust. Jadi bagaimana kita mendapatkan dana, sering kita patungan ya, misalkan yuk kita iuran yuk ada aja untuk pertemuan bantingan kalau istilahnya orang anak muda itu ya, makan siapa yang ngebosi udah ada gitu. Nah kemudian ketika kelurahan sudah bersinergi, ini lebih mudah bro, ini catatan. Jadi kalau teman-teman mau bergerak, jangan bergerak sendiri, kebiasaan sinergi nanti buang-buang duit juga. Jadi kalau kita mau lebih strategis dan lebih enak adalah bagaimana kita bisa menggandeng kelurahan. Kelurahan kan punya anggaran juga untuk pendidikan politik lewat gerakan tim politik Bang ini. Nah ini yang pihak kelurahan sangat support. Jadi kalau sekarang rapat tinggal ngomong, kalau mau undang orang kabari, nanti kelurahan akan di tempat kelurahan aja, nanti yang ngasih snack sama makan dari kelurahan kan enak. Jadi kita sudah bersinergi sekarang, jadi lebih mudah gitu. Jadi bisa harus kita pegang, kemudian juga kita punya backup organisasi massa yang bisa membantu kita, kemudian aparat juga lembaga pemilu pengawas kita gandeng, jadinya lebih mudah kita melangkah. Karena cuma melangkah sendiri capek bro. Oh ini kerjaan berat ini ya Mas Aska ya, bisa tipes kita. Ya Mas Fauzi, jadi ini kan nanti siapa tahu dari penonton ini nantinya ada yang ingin gitu menginisiasi desa politik uang, sehingga punya gambaran bahwa hal terpenting dalam membangun gerakan ini adalah bagaimana kolaborasi dapat terbangun antar elemen seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut ke Mas Aska nih, sebagai bagian dari CSO atau LSM KISP, yang mana KISP ini juga bergerak tanpa profit ya, tanpa adanya profit oriented gitu. Mungkin bisa ceritakan juga bagaimana kemudian perjuangannya ikut serta membangun sinergitas dengan lembaga-lembaga terkait juga seperti itu. Ya, makasih Mas Iqbal. Kurang lebih karena pola kita sama ya, pola kita sama, non-profit organization seperti itu, dan juga mungkin basis dari kita juga 0 rupiah seperti itu ya, gerakan dari kita 0 rupiah. Jadi kita sebisa mungkin berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, karena kalau berkolaborasi itu kan sebetulnya nggak dilandasi oleh uang seperti itu. Jadi kita bisa berkolaborasi dari kegiatan dan lain sebagainya. Jadi nggak ada modal uang seperti itu untuk berkolaborasi. Jadi harapannya untuk gerakan-gerakan lainnya juga kalau bisa berkolaborasi sebanyak mungkin dengan stakeholder yang terkait, baik itu mungkin lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah, lalu juga mungkin kalau bisa dengan partai politik, agar juga angle yang dihasilkan juga tidak hanya satu fokus seperti itu. Dan yang pasti juga KISP melalui gerakannya itu juga pernah melakukan jualan baju seperti itu. Mungkin juga Mas Fauzi ya, Mas Fauzi juga di Murti Gading juga sempat berjualan baju seperti itu. Nah itu yang menjadi modal kita bersama. Kalau bahasa kerennya itu crowdfunding seperti itu ya, crowdfunding untuk dapat menjalankan beberapa kegiatannya seperti itu. Itu mungkin yang menjadi catatan dari teman-teman KISP, Mas Iqbal. Siap Mas Aska. Jadi berbicara gerakan sosial tentu nggak melulu soal uang ya. Yang penting gerak dulu saja, modal bismillah gitu. Niat baik pasti ada jalan seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Mas Aska dan Mas Fauzi, mungkin ke Mas Fauzi dulu gitu. Apa sih Mas sebenarnya tantangan terbesar ke depan gitu untuk jalannya Desa Apu ini, dan apa kemudian harapan dari Mas Fauzi sendiri terkait dengan keberadaan Desa Apu ini? Ya, tadi saya lupa cerita juga untuk bagaimana membangun sinergitas. Kita juga pernah jualan kaos ya Aska ya, jualan kaos, jualan stiker. Jadi bagaimana untuk dapat dana untuk
mobilisasi massa. Itu pernah kita lakukan sebelum kita di backup sama kelurahan. Nah, harapan saya, tantangan terbesar adalah tantangan dari diri kita sebetulnya, Mas Iqbal ya. Jadi tantangan dari kalau kita sendiri sudah tidak punya semangat dan keyakinan untuk melakukan perubahan, ya sudah selesai lah kita. Tapi kalau kita masih punya semangat, ya paling tidak kita punya semangat. Kemudian yang kedua, tantangan yang terbesar, yang terberat adalah lingkungan kita, orang-orang terdekat kita yang selama ini masih menggunakan politik uang. Jadi kayak semacam kita itu sering kayak melawan arus besar gitu loh. Saya pernah ini saya cerita ya, pernah pertemuan di tingkat RT waktu itu, banyak tokoh masyarakat yang juga hadir di situ. Nah, waktu itu kan menjelang pilkada ada tanda tangan bersama. Saya protes, ini untuk apa ini? Sudah ada buku tanda tangan kok masih tanda tangan? Mau cari ya nih ya? Akhirnya jadi rame kan, ini kita sudah sepakat untuk disanti politik uang ya, kalau bisa ya jangan bikin kayak gini lah. Ya awalnya memang 1-2 orang itu benci dengan saya. Wah, gara-gara si Fauzi itu, wah, jadi repot, kita nggak bisa dapat uang lagi. Ya kayak gitulah Mas. Jadi ya kita harus siap-siap mental juga. Bahkan sering juga kita difitnah juga. Jadi ujung tombak malah justru yang kena tembakan dari relawan-relawan ini, malah kita difitnah. Wah, ini di belakangnya ini pasti ada ini, di belakangnya ini dapat ini gitu kan. Padahal kita nggak dapat apa-apa, malah sudah difitnah. Jadi itu tantangan terberatnya adalah bagaimana kita yakin dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita perjuangkan ini menjadi sebuah sesuatu untuk perubahan di negeri ini. Jadi ini saja, dan kami berharap nanti setelah Perdes Nomor 3 ini ditetapkan, kita bisa menjadi rujukan bagi daerah atau dari desa-desa lain yang ada di Indonesia lah. Karena kita sudah membuat agak komprehensif ya Aska ya. Jadi bagaimana kita bisa jadi gini, perdes yang mau kita bikin ini tidak perdes yang yang kita sudah menyesuaikan, karena nanti diadopsi daerah lain, ini orang yang tidak ada tim relawan ini bisa melakukan gitu loh. Jadi kadang banyak orang yang datang ke kami, Pak, kami cuma ada 2 orang ya itu. Pak, kami punya tim tapi cuma ini tidak sebesar di Murtigading. Nah, kita bikin perdes ini nanti bisa applicable di tempat lain, bagaimana kemudian program-program yang dijalankan di peraturan desa ini nanti juga bisa mengakses dana yang ada di desa. Dana desa itu gede loh, bro. Kalau mau jalan ini masyarakat juga bisa menggunakan untuk pendidikan politik. Nah, ini yang mau kita pakai, kemudian juga cantolan hukum bagi teman-teman jadi relawan untuk masuk di dalam tim gerakan APU ini juga selektif. Kami juga sudah bikin rule, tidak sembarangan. Kalau dari kami nanti sudah terjun ke politik, ya out, tanda tangan, keluar dari tim gerakan APU, gitu sudah rigid, kita bikin kesepakatan dan juga masuk dalam perdes. Jadi yang bergerak di dalam gerakan anti politik uang ini hanya benar-benar teman-teman yang punya netralitas yang tinggi sehingga bisa menjadi kepercayaan masyarakat. Kalau tidak, itu selesai. Apapun yang kita lakukan itu kita butuh sebuah trust dari masyarakat. Nah, ini yang mau kita coba. Kami berharap nanti bisa menjadi rujukan dari teman-teman. Paling tidak sudah ada lah cantolan hukum di tingkat desa yang bisa kita gunakan bersama-sama. Itu aja. Siap, Mas Fauzi. Mungkin langsung saja ke Mas Aska gitu. Apa kira-kira tantangan terbesar dari kita sebagai anak muda gitu untuk bergerak bersama melawan politik uang ini, dan serta apa harapannya juga? Ya, kurang lebih sebetulnya sama ya seperti yang dikatakan Mas Fauzi, bahwasannya kita harus kembali lagi ke internal diri kita terlebih dahulu. Kalau misalnya kita saja tidak tidak sanggup untuk melawan arus tersebut, ya pasti akan runtuh seperti itu. Namun memang harapannya sebagai anak muda yang mungkin saya merepresentasikan anak muda, KISP juga diisi oleh beberapa anak muda seperti itu. Harapannya anak muda yang ada di Indonesia bisa memiliki semangat yang sama untuk dapat melawan arus tersebut, untuk dapat melawan kezoliman tersebut seperti itu. Dan selain itu juga harapannya di desa-desa lain juga bisa tergugah hatinya untuk dapat memberikan kontribusi seperti itu, kontribusi untuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat besar ini, dan juga tidak bisa dilakukan oleh 1 dan 2 orang atau 1 dan 2 desa seperti itu. Tapi harapannya kita bisa, ayo dong kita sama-sama bergerak, karena
saya yakin bahwasannya kalau misalnya kita bergerak dari akar rumput, kalau misalnya kita bergerak dari bawah, insya Allah bisa melakukan atau bisa meminimalisir praktik-praktik zolim tersebut. Mungkin itu aja dari saya, Mas Iqbal. Ya, terima kasih Mas Aska. Nah, sebelum mengakhiri ya, saya mungkin minta closing statement 1 kalimat atau 2 kalimat saja. Mungkin dari Mas Fauzi dulu, apa kira-kira pesan untuk penonton sekalian, Mas? Oke, pesannya adalah bahwa kita sebagai anak muda harus berbuat sesuatu untuk negeri kita. Ini sangat penting ya. Apa yang kita lakukan ini adalah bagaimana kita menyelamatkan demokrasi di negara. Basic dari akar rumput yang paling bawah, paling tidak yang bisa kita lakukan di tingkat keluarga, RT, RW, dan desa, kita melakukan sebuah gerakan. Nah ini, kita jangan berharap kita mungkin merupakan perubahan yang besar di negeri ini tanpa kita melakukan perubahan dari diri kita, keluarga, dan juga masyarakat di sekitar kita. Itu aja. Jadi kita kembali back to the field, kembali ke kampung, kita bangun kampung kita, atau kita bikin sesuatu yang berbeda. Kalau kita basicnya, kalau saya passionnya di politik ya, saya bagaimana mewarnai desa ini saya menjadi lebih baik untuk ke depan. Jadi itu saja. Yang jelas jika kita tahu bahwa banyak tokoh-tokoh negeri kita ini, founding fathers, melakukan perubahan itu di usia muda, bro. Usia 25 itu sudah menjadi duta besar, berbicara mewakili negeri ini di tingkat forum internasional. Kita umur sekarang udah berapa? Kalau saya udah kepala 4 nih sudah. Jadi ayo kita bikin sesuatu lah buat negeri ini ke depan. Kita mulai dari diri kita dan warga kita sama lingkungan sekitar kita. Itu aja, simple. Yang penting kita happy, senang, banyak teman gitu. Perkara tantangannya ya kita hadapi dengan tabah. Siap Mas Fauzi. Nah, Mas Aska mungkin apa kira-kira pesannya nih untuk penonton sekalian nih? Oh iya, kalau dari saya mungkin ini ya, Indonesia membutuhkan orang-orang baik dan saya rasa seluruh orang di Indonesia adalah orang-orang baik, seperti itu. Itu sedikit quotes dari saya dan mungkin sesuai dengan tagline-nya KISP ya, yang muda yang bergerak pastinya Bal. Oke. Nah, menarik sekali ya penonton sekalian bahwa gerakan-gerakan perubahan sosial seperti ini memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa menunggu orang lain, tidak bisa menunggu inisiatif dari siapapun, tapi kita sendiri yang harus memulai seperti itu. Apalagi teman-teman yang usianya sangat muda gitu. Sayang ketika usia muda kita habis hanya untuk diri kita sendiri, tapi tidak berdampak pada orang lain. Oke, itu mungkin Mas Fauzi, Mas Aska, obrolan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya lebih lanjut ya, dan nanti obrolan kita ini bisa menginspirasi orang-orang di luar sana untuk sama-sama bergerak bareng gitu, sama-sama tidak hanya mencontoh tapi bisa berinisiatif dan berinovatif lebih gitu, menciptakan desa-desa yang itu berasaskan demokrasi dan bisa melawan politik uang juga, seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Mas Fauzi, Mas Aska. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.